Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya sobat Masa Surba yang dirahmati oleh Allah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini Pak Farik akan menyampaikan cerita inspirasi pagi yang berjudul Kijang dan Anaknya, ya. Kijang dan Anaknya, bukan mobil kijang, bukan mobil penter ya, tapi ini adalah hewan kijang dan anaknya. Baik, diriwayatkan oleh Abu Naim ya di dalam kitabnya Al-Hilya, ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki yang membawa kijang waktu itu, yang membawa hewan kijang. Dan pada saat itu ada Nabi Muhammad. Dan dengan takdir Allah ya, dan dengan takdir Allah memberikan suatu ilmu, dalam artian di sini adalah Allah memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yakni pada saat Nabi Muhammad ini bertemu seseorang atau seorang laki-laki yang membawa kijang itu, tiba-tiba dengan qadarullah, dengan maha kuasanya Allah, kijang itu bisa berbicara. Kijang itu bisa berbicara, dan kijang ini pun menyampaikan kepada Nabi, wahai utusan Allah, saya ini mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil, dan saya ini masih dalam keadaan menyusui anak-anak saya. Sedangkan saya sekarang adalah dibawa oleh manusia, seorang laki-laki ini. Bagaimana saya bisa menyusui anak saya jika anak-anak saya ini jauh dengan saya? Bagaimana saya bisa menyusui anak-anak saya pada saat saya ini dibawa oleh anak laki-laki ini? Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendengarkan apa yang disampaikan oleh kijang tersebut, dan tentu kijang ini pun juga menyampaikan, maka izinkanlah wahai utusan Allah agar saya ini bisa kembali untuk menyusui anak-anak saya ini, dan kemudian saya akan kembali ke laki-laki ini. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kamu betul-betul ingin kembali? Apakah kamu nanti bisa kembali? Jangan-jangan kamu nanti akan melarikan diri, istilahnya seperti itu. Maka pada saat itu saya yakin, insya Allah saya ketika sudah menyusui anak-anak saya akan kembali. Jika saya tidak kembali, maka saya akan dilaknat oleh Allah. Saya akan dilaknat oleh Allah sebagaimana ketika namamu wahai Muhammad disebutkan ternyata manusia tidak bersolawat kepadamu. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad menyampaikan kepada seorang laki-laki tersebut, wahai si fulan, bebaskanlah sementara kijang ini dan saya sebagai penjamin. Maka pada saat itu Nabi Muhammad menjadi penjamin, sehingga kijang ini bebas sementara agar bisa menyusui anak-anaknya tadi. Kemudian setelah dibebaskan dan kemudian kembali, maka pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan informasi, mendapatkan kabar dari Jibril atau malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari cerita inspirasi yang Pak Farik sampaikan ini adalah, yang pertama, ketika kita berjanji atau ada janjian terhadap seseorang, hendaknya kita menepati janji. Yang kedua, ketika kita disebutkan atau ada ucapan terkait dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentu
kita harus bisa langsung segera bersolawat. Karena Nabi ini adalah utusan Allah. Bahkan Allah dan malaikatnya itu pun juga bersolawat dengan Nabi. Dan bersolawat dengan Nabi ini luar biasa manfaatnya, dan tentu akan menjadi manfaat untuk diri kita dan di akhirat. Dan kita minta pertolongan ya kepada Allah dan syafaat Nabi di hari akhir. Maka Allah akan melaknat seperti apa yang disampaikan oleh Kijang tadi. Allah akan melaknat bagi orang pada saat itu ada yang menyebutkan nama Nabi, tetapi seorang yang di sekelilingnya tidak mengucapkan sholawat itu nanti akan dilaknat oleh Allah. Sehingga mari kita memperbanyak sholawat, apalagi di hari Jumat. Demikian yang perlu Pak Faris sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.